Saudara-saudara, kita akan berbicara lagi satu tema yang menarik, yakni makna sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan Katolik. Saya mohon pada pembicaraan kali ini kita semua memperhatikan dengan baik dan akan memperoleh banyak hal yang penting. Sakramen Ekaristi dalam Gereja Katolik adalah perayaan misa. Ini merupakan sakramen paling penting bagi umat Katolik. Mereka menganggap perayaan Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup para umat. Mengutip perayaan Ekaristi dan sumber puncak seluruh hidup Kristiani oleh Don Bosco Karn Arjanto. Gereja memandang sakramen dan kehidupan sehari-hari umat Kristiani sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Ekaristi menjadi sumber kekuatan yang mengarahkan kehidupan umat Kristen. Di sisi lain, gereja juga menganggap bahwa perayaan Ekaristi merupakan peristiwa perjumpaan dialogis mutual yang menyelamatkan antara Allah dengan manusia. Apa itu sakramen Ekaristi? Sakramen Ekaristi dianggap sebagai tindakan saling memberi dan saling menerima. Menerima sakramen Ekaristi berarti mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus serta turut serta dalam pengorbanan dirinya. Mengutip buku sakramen dalam Gereja Katolik oleh Tim Nisi, dengan sakramen Ekaristi para umat dipersatukan dengan Yesus dan sesama karena menerima Yesus yang sama. Bagi umat Katolik, sakramen Ekaristi merupakan tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman. Ini juga menjadi tindakan penyembahan paling istimewa oleh umat terhadap Allah, serta sebagai suatu titik di mana umat terhubung dengan liturgi di surga. Apapun yang dapat menjadi pelayan sakramen Ekaristi hanya uskup atau imam. Keduanya bertindak selaku pribadi Kristus sendiri, sedangkan umat awam hanya dapat diberi wewenang sebagai pelayan komunis saja. Tata perayaan Ekaristi. Mengutip buku liturgi dan Ekaristi oleh Komisi Liturgi, perayaan Ekaristi selalu terdiri dari dua bagian pokok, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Diawal oleh ritus pembukaan dan diakhiri dengan ritus penutup. Keempat bagian itu harus ada dalam setiap perayaan Ekaristi dan urutnya tidak boleh diubah. Ritus pembuka. Inti pokok ritus pembuka adalah mempersiapkan hati dan diri sebelum menerima sabda Tuhan dan Ekaristi Kudus. Pada bagian ini umat akan diajak bertobat setelah dicapa dengan salam dan pengantar singkat. Ritus pembuka diawali dengan tanda salib. Tanda salib yang sama juga akan dibuat saat umat menerima berkat imam diakhiri misa kudus. Ritus pembuka diakhiri dengan doa pembuka yang diucapkan oleh imam. Liturgi sabda. Pada hari Minggu atau hari raya akan dibacakan 3 bacaan dari kitab suci. Bacaan dibagi menjadi siklus 3 tahunan, yaitu tahun A, bacaan Injil dari Injil Matius, B, bacaan Injil Injil Markus, dan C, bacaan Injil Lukas. Pada bagian ini peragaan boleh dilakukan asalkan sudah dipersiapkan dengan sesuai dengan tema. Ini bisa menjadi bagian dari renungan atau homili yang menyimbolkan perayaan atas keselamatan Tuhan. 3. Liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi terdiri dari 3 bagian, yaitu persiapan persembahan, doa syukur agung, dan komuni. 4. Ritus penutup. Ritus penutup diawali dengan berkat dan pengudusan, yaitu salam Tuhan bersamamu atau Tuhan bersama-samamu, kemudian jawab dengan umat dan rohmu
dan besertamu juga. Bagian ini diakhiri dengan perarakan keluar. Seluruh umat memberi hormat kepada altar setelah imam dan para pernah meninggalkan altar diiringi nyanyian lagu instrumental. Iya. Sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak dari semua kehidupan Kristen. Dalam sakramen Ekaristi, karya pengudusan Allah untuk kita dan ibadah kita kepadanya mencapai puncaknya. Sakramen Ekaristi diberisikan seluruh harta rohani, yaitu harta rohani gereja, yaitu Kristus Paskah kita. Persatuan dan kehidupan ilahi dan kesatuan dan umat Allah diungkapkan dan dilaksanakan dalam sakramen Ekaristi. Melalui sakramen Ekaristi, kita dapat bersatukan dengan liturgi surgawi dan dapat mencicipi kehidupan kekal. Bagi umat Katolik yang belum dibaptis di dalam gereja Katolik, dilarang untuk menerima hosti kudus dalam perayaan Ekaristi. Bagi umat yang dibaptis dewasa, dapat langsung menerima sakramen Ekaristi. Bagi anak-anak yang telah dibaptis, yang sudah waktunya untuk menerima sakramen Ekaristi, dapat mengikuti pendidikan persiapan terlebih dahulu untuk dapat menerima komunion pertama. Penerimaan sakramen Ekaristi bagi anak-anak yang telah dibaptis dalam gereja Katolik dilakukan dalam periode tertentu yang telah disiapkan oleh pastor paroki. Setiap penerimaan sakramen Ekaristi akan kami umumkan di seluruh media paroki, baik media fisik maupun melalui website dan media sosial. Syarat untuk menerima sakramen Ekaristi sebagai berikut: fotokopi surat baptis, mengisi formulir online atau offline, umur 11 tahun atau kelas 5 SD ke atas. Oke, sekian dan terima kasih.